bicaranya yang fasih dan pendapatnya yang sangat baik. Umar juga orang yang penyantun dan cukup terpandang. Sifat-sifat itulah yang membuatnya diangkat menjadi duta kaum Quraisy. Apabila timbul perselisihan di antara kelompok, Umar ditunjuk sebagai pemenang. Begitupun ketika terjadi peperangan, Umar selalu berada di barisan terdepan membela bangsa. Umar selalu membela bangsanya dengan tulus dan tanpa pamrih. Semangatnya untuk membela bangsanya sangat besar. Oleh karena itu, Umar merasa berkewajiban untuk menjaga agama dan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Dan sikap inilah yang mendasari penolakan Umar terhadap Islam. Suatu hari, Umar menghukum hamba sahabatnya yang ketahuan memeluk agama Islam. Umar mencabutnya terus sampai tangannya sendiri terasa sangat lemah. Tubuhnya pun lunglai karena kelelahan. Bisa dibayangkan bagaimana keadaan nasib hamba sahaya ini. Apa yang dilakukan oleh hamba sahaya itu? Pekerjaan apa itu? Heh, apa yang dilakukan itu? Ajaran siapa itu? Ajaran siapa? Kamu tidak bisa menjawab saya. Apakah kamu mengikuti ajaran Muhammad ya seperti itu? Siapa yang mengikuti ajaran Muhammad? Cepat keluar dari agama Muhammad. Kalau kamu tidak mau, maka saya akan menyiksamu. Cepat! Cepat! Cepat pergi dari sini. Suatu hari, Umar yang sedang berjalan di tengah padang pasir bertemu dengan seorang wanita membawa barang-barangnya. Kemudian Umar menghampiri dan menghentikan wanita itu, kemudian bertanya kepadanya. Hendak kemana engkau wahai hamba Allah? Aku meninggal. Hendak kemana kamu pergi? Pernah terhenti iman, tersiksa kehebatan Muhammad terhenti, bukan yang mati peduli. Setelah bertemu dengan Umar, wanita muslimah itu bergegas pulang dan menceritakan kepada suaminya apa yang baru saja terjadi kepadanya. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam Nabi unik deh. Baru
Islam. Munding madubal pegbal sama matino ya nama Islam. Kata orang ni, pokok tahu berulang sama Islam. Dek peduli. Kembali ke Umar. Mulailah kasar kusut dan pikiran-pikiran berkeliaran di benak Umar. Umar mulai bisa menerima Islam. Namun, setan selalu menggodanya sehingga ia menjadi pusing dan tak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Sehingga terbesit dalam hatinya untuk membunuh Muhammad dan setan pun menguatkan niatan ini. Sepertinya apa yang dibawa oleh Muhammad semuanya benar. Akhlaknya, perilakunya, apapun yang dilakukan sepertinya benar semua. Tapi apakah semua itu aku harus percayai ya? Tidak. Apa yang dibawa oleh Muhammad itu bohong. Tidak semuanya benar. Sepertinya sekarang aku akan membunuhnya. Aku gak mau dia berada di sini sebagai perusak kepercayaan nenek moyang saya. Setelah mendapatkan bisikan dari syaitan, kemudian Umar pergi ke rumah teman-teman yang sedang berkumpul. Jadikan Quraisy. Ada rencana milik naon? Apa dong? Milik mati Muhammad. Milik mati Muhammad apa namanya? Aduh, kami iya mati. Daripada ngira doang jadi. Beda. Apa sama nenek moyang?
mendengarkannya seraya bertanya kepadanya. Yang lalu nanti Muhammad Nalim. Loh, kenapa kamu melarang saya? Kalau kamu melarang saya berarti kamu tidak ajaran Muhammad. Ya kan? Benar? Terus? Kalau seperti itu, saya akan pisahkan badan dan kepala kamu sebagai alat guru saya. Masuk dulu. Sampai beli matek dengan juga. Hari Fatimah, bulan ketemu agama Islam, ikut ajaran Muhammad. Saya kenal. Fatimah, senang. Orang lain hari besar Fatimah dong. Muhammad dan Nani. Lalu adalah Sila. Mendengar ucapan Nuaim, Umar langsung bergegas menuju rumah saudara perempuannya. Saudara perempuannya waktu itu bersama Sofia dan Khofar bin Al-As yang sedang menghadiri bulan Kohar. Khofar lalu bersembunyi dan masuklah Umar ke rumah saudara perempuannya. Apa dengan jalan lalu? Saya jalan lalu. Ikuti jalan Muhammad. Dengan jalan lalu berlagi. Suara dengungan apa yang saya dengar tadi itu? Suara apa? Tidak ada. Kamu jangan berbohong.
Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Masya Allah. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-samaa. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang maha pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kemunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna atau nama-nama yang baik. Toha ayat 1 sampai 2. Ternyata ini bukan Muhammad yang berita, tapi ini adalah sebenar-benarnya Tuhan. Siapa yang mengajarkan kamu seperti ini? Siapa yang mengajari kamu tadi itu? Panggilkan saya. Ada apa wahai umat? Di mana Muhammad sekarang? Di mana Rasulullah sekarang? Rasulullah sekarang sedang berada di rumahnya Al-Aqsa. Antarkan saya kepadanya. Saya juga. Baik, dengan senang hati. Mari. Kemudian Umar dan Khobab pergi ke rumah Al-Aqsa.
Siapa itu wahai Bilal? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa itu wahai Bilal? Umar. Bukankah pintu itu? Biarkan dia masuk. Jika dia berniat baik, maka persilakan dia. Akan tetapi, jika dia berniat jahat, maka saya yang menghadapinya. Ya. Wahai Rasulullah, saya datang ke sini untuk mempercayai bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa engkau adalah utusan Allah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Ya Rasulullah, ya, bukankah kita ini benar? Ya. Dan bukankah mereka yang di sana itu salah? Lalu bagaimana pendapatmu? Kalau begitu, kita harus pergi sekarang untuk menyebarkan agama Allah, menjabarkan kebenaran kepada mereka. Kaum muslimin kemudian keluar dalam dua barisan. Satu barisan bersama Hamzah dan barisan yang lain bersama Umar. Mereka kemudian bertawaf mengelilingi Ka'bah. Maka takutlah semua kaum Quraisy hingga tak ada satupun yang berani keluar dari rumahnya. Labbaik Allahumma Labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Setelah itu Umar mendatangi Abu Jahal dan mengetuk pintu rumahnya. Abu Jahal! Abu Jahal! Selamat datang, Umar. Abu Jahal, saya memberitahukan kamu sesuatu. Apakah kamu sudah tahu itu? Apa itu, Umar? Bahwa saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kamu udah gila ya, Umar? Kamu udah menyakiti hati
Setelah itu, Umar lalu pergi ke rumah Abu Sufyan dan melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan di rumah Abu Jahal. Abu Sufyan, Abu Sufyan, Abu Sufyan. Ada apa wahai Umar? Apa gerangan yang membawamu ke sini? Aku memberitahukanmu sesuatu yang belum kamu ketahui. Apakah itu? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kamu sudah gila ya? Kamu pendusta. Kamu telah menyakiti hatiku. Kamu sudah membuang waktuku. Pergi sana. Setelah dari rumah Abu Sufyan, Umar lalu pergi ke rumah Jamil bin Muhammad. Jamil bin Muhammad sangat terkenal sebagai seorang yang banyak bicara, tukang adu domba dan tidak bisa menutupi air. Kemudian Umar mendatangi rumahnya, mengetuk pintu rumahnya dan berkata kepadanya, Jamil bin Muhammad, Jamil bin Muhammad. ada apa wahai Umar? Jamil, saya mau merahasiakan sesuatu kepadamu. Apakah itu? Bahwasanya saya itu bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jamil, Umar kata kanan, Umar kata kanan. Orang-orang Muslim itu pun memukuli Umar dan Umar pun memukuli mereka hingga Umar berhenti karena kelelahan membalas serangan orang-orang Muslim. Umar lalu memegang salah satu dari mereka dan meletakkan tangannya di leher orang itu seraya berkata, Umar mendatangi sekelompok pemuda yang sedang berada di tengah. Kemudian Umar mengumumkan bahwa ia telah masuk Islam, sehingga para pemuda itu marah dan memukul Umar karena Umar telah keluar dari agama yang benar. Hei kaum musyrik, kamu tahu saya sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Siapa dia? Kamu sudah gila. Betul, dia sudah gila. Kalian pergi. Mereka pun meninggalkan Umar. Kemudian Umar pergi ke rumahnya dan mengumpulkan para keluarga dan teman-teman. Lantas kemudian menceritakan kepada mereka bahwa ia telah masuk Islam seraya bersamaan. Istriku,
memberitahunya. Baik lagi ayah, karena kami takut seperti orang lain. Kalau seperti itu, ayah juga minta maaf sama Karena ucapan Abdullah tadi, Umar pun bersadar tentang apa yang dia lakukan dalam waktu terhadap Islam. Tamat.